Saya justru melihatnya Iran itu belum betul-betul siap untuk melakukan perang total atau melancarkan perang darat secara masif. Mungkin masih hanya melakukan perang secara hybrid atau melakukan balasan-balasan yang sifatnya retaliations, yakni meluncurkan roket menggunakan negara-negara proksi, apakah itu Yaman ya ataukah dari Lebanon Selatan yang nanti kemudian ikut melancarkan serangan. Jadi mungkin untuk perang besar yang melibatkan seluruh kekuatan militer, baik itu darat, laut, dan juga udara, saya pikir masih belum sampai ke sana. Apalagi seperti perang Yom Kippur, Yom Kippur yang melibatkan negara-negara Arab lainnya, itu juga saya pikir masih jauh. Kenapa? Karena satu, negara-negara Arab ini relatif tidak berada di dalam satu kubu yang sama dengan Iran. Bahkan Qatar yang relatif cukup dekat dengan pemimpin Hamas dan ada kantor perwakilan Hamas di Doha, ya, itu juga Qatar memiliki pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Demikian juga dengan negara Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi. Nah, jadi artinya untuk melibatkan secara keseluruhan negara-negara Arab lainnya untuk bersama-sama berperang menghadapi Israel, nah itu saya pikir sangat masih sangat jauh gitu loh untuk bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Baik, kalau kita menakar kekuatan dari Iran sendiri, kita ke Pak Smith sekarang. Pak Smith, tadi kalau Mas Rizal bilang tidak akan sampai pada perang yang mengeluarkan semua kekuatan tempur, tapi hanya roket-roket yang mungkin bisa ditepis Iron Dome. Apakah Anda juga melihatnya seperti itu, atau ini akan benar-benar mengeluarkan dan mengerahkan seluruh kemampuan militer dari Iran dan proksi-proksinya? Begini, Iran itu tidak berbatasan dengan Israel. Beda dengan perang Yom Kippur tahun 73, di mana Mesir dan Israel itu negara berbatasan, sehingga melibatkan angkatan darat bisa menyerang. Iran itu jauhnya ribuan kilometer dari Israel. Jadi tentu saja yang bisa dilakukan Iran adalah mengirimkan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone seperti yang dia lakukan pada bulan April lalu. Tetapi saya pikir mereka akan mengubah strategi, karena kalau dulu serangan Iran itu, serangan balasan Iran itu bersifat formalitas. Yang penting sudah ada 1-2 rudal yang jatuh di Israel untuk menyelamatkan muka Iran. Lebih besar dari itu untuk mengimbangi deterrence, mengimbangi penggentar. Kalau Iran tidak melakukannya, maka proksi-proksinya juga Israel juga akan berkesan bahwa Iran ini adalah sebuah negara yang lemah. Oleh karena itu, apakah perang ini akan terjadi di seluruh Timur Tengah? Saya juga tidak begitu yakin. Karena tidak ada negara di Timur Tengah yang berkepentingan untuk menjadikan perang Iran dan proksi-proksinya melawan Israel itu didukung oleh negara Timur Tengah. Bahkan komunitas internasional juga tidak mendukung. Jadi perang ini bisa dihalangi, bisa dicegah atau dibatasi kalau serangan Iran itu bersifat terukur. Dan meskipun dia harus menghasilkan sesuatu yang dianggap setara dengan kematian Haniyeh, sehingga dia tetap melakukannya. Tetapi apakah perang ini akan besar, itu akan tergantung kepada Israel. Ya, Pak Smith. Apakah Israel akan membalas lebih keras ya, kita dari yang poinnya, dilakukan Pak Smith. Iran?
Maka Pak Smith, ya, kita tangkap poinnya Pak Smith. Mohon maaf, kita perbaiki dulu ya sambungan komunikasi ya. kita dengan Pak Smith. Nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga tadi disampaikan meskipun Iran akan melakukan serangan terhadap Israel tidak menggunakan kekuatan militer, tapi kemudian apa pesan yang ingin disampaikan dari serangan ini dan dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah dan juga Indonesia seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Oke, kita menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, kok tadi Pak Rizal menyampaikan bahwa serangan yang akan dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini tidak akan dilakukan dengan mengerahkan kekuatan militer dari Iran. Itu kenapa, Pak? Ya, kekuatan militer yang dikerahkan, tapi tidak dalam bentuk secara total perang konvensional yang melibatkan 3 kekuatan militer, darat, laut, udara. Mungkin tidak seperti itu, tidak penuh kekuatannya. Ya, karena tadi seperti saya sampaikan, ada kendala faktor geografis dan faktor geopolitik, di mana negara yang memisahkan antara Iran dan Israel itu tidak berpihak kepada Iran, jadi tidak memberikan akses untuk bagi pasukan Iran untuk bisa menyerang ke wilayah teritorial pendudukan Israel di Palestina, seperti itu. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Prof, kalau misalnya melihat dari statementnya Pak Rizal bahwa ini ada geografis dan ada geopolitik yang akan membatasi bahwa Iran ini tidak akan mengeluarkan kekuatan militernya secara total. Anda menilainya apa tetap perang terbuka ini akan dilakukan atau seperti apa?